Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari Universitas Matalul Anwar, Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi di Sastra Siada. Saya di sini akan membahas satuan sintaksis. Apa sih satuan sintaksis? Mari kita bahas satu-satu. Jadi teman-teman, satuan sintaksis adalah secara harikal dibedakan menjadi 5 macam, yaitu kata, frase, klausa, kalimat, dan wancana. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kata. Kata secara gramatikal mempunyai dua status. Sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis, satuan gramatikal terkecil yang memiliki makna, tetapi tidak mengandung unsur subjek dan predikat. Ciri-ciri dari kata tidak dapat diuraikan lagi secara sintaksis, bisa berdiri sendiri sebagai subjek atau predikat dalam kalimat, dapat menyalami perubahan untuk limbuhan dan redifikasi. Di sini juga ada jenis-jenis kata yang dibedakan, yaitu kata benda atau ansemina, contohnya buku, meja, dan guru. Dan kata kerja, verba, contohnya makan, membaca, dan tidur. Atau kata sifat, adjektiva, contohnya cantik, besar, dan cepat. Yang kedua adalah frase, gabungan dua kata atau lebih yang membentuk satuan kesatuan makna, namun belum memiliki predikat. Adapun jenis-jenisnya terbagi menjadi 3, yaitu frase nomina atau kata benda, contohnya rumah besar dan siswa rajin. 2. Frase verba atau kata kerja, contohnya sedang belajar dan akan pergi. Frase yang ketiga adalah adjektiva atau kata sifat, contohnya sangat cantik dan cukup tinggi. Yang ketiga yaitu klausa. Klausa adalah satuan sintaksis yang lebih tinggi dari frase, terdiri atas subjek, predikat, bisa tambah atau objek atau keterangan. Ciri-cirinya adalah yang pertama adalah sudah mempunyai unsur subjek dan predikat. Yang kedua, bisa berdiri sendiri atau klausa bebas atau menjadi bagian dari kalimat klausa terikat. Berdasarkan strukturnya, 1. Klausa bebas dapat berdiri sendiri sebagai kalimat, dan klausa terikat tidak bisa berdiri sendiri tergantung pada klausa lain. Contohnya klausa bebas yaitu adik membaca, adik sebagai subjek dan membaca sebagai predikat. Yang kedua yaitu klausa terikat. Contohnya karena hujan turun dengan lebat. Memberitahukan klausa lain untuk menjadi kalimat lengkap. Contohnya dengan lengkap kami tidak jadi pergi karena hujan lebat. Yang keempat yaitu kalimat. Satuan bahasa yang terdiri dari satuan atau lebih klausa memiliki makna lengkap dan dapat berdiri sendiri sebagai ucapan yang utuh. Terdapat beberapa jenis kalimat, yaitu kalimat verbal, yakni kalimat yang predikatnya berupa verba atau frase verbal. Yang kedua, kalimat adjektival, yakni kalimat yang predikatnya berupa adjektiva atau frase adjektival. Yang ketiga, kalimat nominal, yakni kalimat yang predikatnya berupa nomina, frase nominal. Dan yang terakhir adalah wancana. Wancana adalah satuan bahasa yang paling besar dalam hierarki sintaksis, berupa rangkaian ujaran atau tulisan yang utuh, struktur dan memiliki kesatuan makna. Dan konteks wancana bisa berupa tulisan, misalnya percakapan, pidato, atau tulisan vertikal, cerpen, dan lain-lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang satuan sintaksis. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan sampai jumpa.